Nurdin baru hadir, baru muncul, terpaksa diulangi. Pak Nurdin. Itu gara-gara Pak Nurdin tuh. Nurdin sih. Ada yang datang. Nah ini gimana nih? Kenapa dia putus atasnya? Ini jelas, ini full, itu kepotong palanya. Oke deh. Ibu Pokri, terima kasih lapor. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Angkat tangan. Baru jalan. Masih di jalan. Oke, jadi kita pelan-pelan saja. Ini adalah modelnya SRI2, yaitu bagaimana kalau seandainya SRI itu memakan lebih banyak tenaga dan atau lebih banyak ongkos, maka yang dikatakan oleh lembaga PBB itu, International Assessment of Agriculture, Science, Knowledge, Teknologi dan selanjutnya, pertanian itu mempunyai multiple function, yaitu fungsi berganda. Ya, fungsinya berganda. Bukan hanya komoditas yang dihasilkan, tetapi non komoditas. Oke. Jadi kalau tadinya ada namanya krisis atau masalah, bagaimana dengan intelligence reflective intelligence, kita menghasilkan atau mengambil kesempatan dalam krisis itu untuk menghasilkan bonus lebih banyak daripada apa yang biasa dihasilkan. Jadi dengan adanya SRI2, banyak yang lain-lain ini bisa dihasilkan. Oke. Kita mulai dengan SRI2. SRI2 mempedulikan zon perakaran dengan teknologi atau bioteknologi, memperbaiki zon perakaran dengan inovasi-inovasi yang menghasilkan berkesinambungan. Oke. Menghasilkan kesinambungan. Kesinambungan nggak ada ya. Berterusan kalau orang Malaysia. Ini kata yang sangat besar ini. Tapi pahamkan apa yang dimaksudkan. Kita peduli zon perakaran, apalagi 7 inci utama itu, di mana hampir 2,5 ton keanekaragaman hayati menghuni. Mereka penghuni asli itu. Di mana biomas akan menjadi emas. Oke. Biomas menjadi emas. Jadi seperti yang kita telah baca di Markus, bahwa Markus, bila mana petani tidur, ada yang bekerja menghasilkan buah dalam tanah. Mereka itu yang hidup dengan sendiri, mereka akan menghasilkan buah. Bumi dengan sendiri mengeluarkan buah. Oke. Jadi pengairan tidak akan tinggi dan mengekang potensi pengeluaran anakan. Kita mengelola air, tanah, dan perakaran.
Itu yang diutamakan. Oke, airnya tidak tinggi-tinggi supaya anakan yang tak terduga tidak akan muncul. Jadi perakaran yang seperti begini tidak akan terjadi. Oke, 3 lapis nih. Jadi dari sini sampai sini makan waktu, dari sini sampai sini makan waktu. Mengerti? Harusnya sudah dari sini keluar ratusan anakan. Oke? Itu adalah hasil penyebab praktis yang tidak penuh dengan ilmu pengetahuan. Biasa saja. Saya yakin. Kenapa yakin? Saya punya kecepatan saraf, kekuatan tenaga, dan apa? Pengalaman. Begitu ya. Jadi saraf tambah pengalaman masih belum cukup. Perlu apa lagi? Perlu intelligence untuk mengemudi pada saat-saat, pada waktu keadaan akan berubah. Oke. Kalau tadinya boleh boros-boros saja, sekarang sudah tidak boleh. Nah, sekarang sudah ada ilmu pengetahuan mengenai pengeluaran anakan sesuai dengan prinsip filokron itu kan. Jadi kita harus merubah cara berpikir, belajar, yakin bahwa ada ilmu yang baru yang bisa memperbaiki dan menghasilkan yang lebih banyak. Kalau kita tanam batangnya juga, batangnya hancur. Betul, dia akan menyimpan udara, dan udara itu bisa disalurkan untuk menghasilkan fotosintesis, tetapi itu bukan yang seharusnya terjadi. Ini yang seharusnya terjadi. Sehat dia, bukan hancur, bukan busuk. Oke, batangnya. Jadi ini tidak memenuhi kapasitas. Dia busuk, berarti dia sakit. Dia sakit diketahui siapa? Hama, serangga. Dan mereka itu akan membasmi tanaman yang tidak sehat. Itu tugasnya. Supaya tanaman yang tidak sehat itu tidak berkembang biak. Yang berkembang biak hanya apa? Yang sehat-sehat. Jadi di dalam lapisan zon perakaran ada keanekaragaman hayati, mereka yang hidup dan menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Mereka pun semua itu akan mati, dan bila mereka mati, binatang-binatang, mikroorganisme dan selanjutnya itu akan didaur kembali, didaur ulang energinya supaya jadi makanan. Mereka mengurai, seperti setetes air dari kolam bila diperiksa di bawah mikroskop, ternyata itu ada jutaan makhluk-makhluk kecil yang hidup. Dan mereka itu akan menghasilkan nutrisi lebih hebat daripada pupuk sintesis NPK saja dan selanjutnya. Itu temuan Justus von Liebig setelah dia sudah berusia dan sebelum dia meninggal dunia. Dia itu penemu NPK. Murid-muridnya bilang, "Hooray, bisnis." Dia menemu keajaiban dalam mikroorganisme. Murid-muridnya bilang, nggak ada bisnis tuh. Jadi kita mau yang mana? Mau bisnis saja atau mau berhasil? Jadi sesuai dengan hukum apa? Minim. Kalau ada kekurangan dalam nisbahnya NPK, kalau N-nya mengurang, dan N itu hampir selalu akan mengurang, dia menguap, kawin sama hidrogen, jadi apa? Amonia, menguap, hilang sebagai gas.
Jadi kalau satunya menurun, yang sisanya walaupun plus, walaupun berlebihan, tidak akan diserap oleh tanaman, karena bukan berada di dalam, sudah tidak berada dalam apa? Ukuran atau campuran atau nisbah. Jadi NPK itu berada dalam suatu perbandingan yang pas, dan untuk setiap jenis tanaman harusnya ada perbandingan yang tertentu. Yang untuk padi sama yang tomat tidak pasti sama. Untuk sawit, untuk karet berbeda. Tetapi N itu hampir selalu akan mengurang, menguap, kawin sama hidrogen jadi amonia. Jadi perbandingannya itu sudah jadi tidak sesuai. Makanya bayar 1 juta untuk NPK, tahu-taunya N-nya hanya separuh, taruhlah setengah, 500.000. Berarti P dan K-nya yang berlebihan itu tidak berfungsi, kecuali ada pengurainya, kecuali ada yang menyesuaikan, plus itu masih bisa masuk ke dalam tanaman. Dan itu adalah pekerjaan mikroorganisme dan mikorizat, termasuk mikorizat. Jadi kalau pakai pupuk kimia harus pakai lebih banyak organik. Dengan adanya kompos, banyaknya apa? Mikroorganisme dan bekerja dengan mikoriza, dan mereka itu akan menyesuaikan ke perbandingan tadi yang sudah berubah supaya bisa diserap oleh tanaman. Oke? Mau pakai bahan kimia, sebaiknya pakai apa? Bahan kompos juga. Tetapi ternyata kalau sudah ada bahan kompos atau bahan organik, banyak kali itu sudah tidak usah pakai bahan kimia. Bahan kimia hanya dipakai sewaktu-waktu, sama ya, bila mana memang ada kekurangan, bukan sebagai bahan dasar untuk pemupukan. Oke? Paham prinsipnya? Dan kalau kita pakai bahan kimia dan kekurangan N, jalan keluarnya seringkali adalah apa? Oh, tambah N-nya. Nah, tambah N-nya banyak-banyak. N itu kalau berada di permukaan tanah akan mengundang hama, ya, bakteri yang jahat, fusarium, penyakit. Mereka suka N. Jadi prinsipnya kalau taruh NPK dan N-nya di atas tanah, you are selecting for pests. Kau mengundang hama. Ya, penyakit. Mengundang penyakit. Oke. Jadi yang diutamakan sekarang dalam siklus kehidupan adalah yang kecil-kecil ini, protozoa, bakteri, fungi, cendawan, ya, ulat, cacing, serangga-serangga kecil, dan mereka itu sangat banyak berada di dalam tanah organik. Apalagi tanah organik mengandung pelbagai hidupan, keanekaragaman hayati. 1 hektar bisa sebanyak 6,5 ton, dan hampir setengah itu berada di permukaan 7 inci, lapisan 7 inci, rhizosphere, bagian atas tanah subur. Kita mau mengadakan fokus pada mikoriza. Ini tanaman, ini akar hanya sebesar tanaman biasanya, ya. Yang lain ini berarti peningkatan kebesaran akar itu sampai 7 kali lipat, 700%. Jadi kalau tadi hanya bisa makan
sekian banyak, makanya dia kurus-kurus, sakit-sakit, tidak menghasilkan banyak. Ada kerawanan terhadap hama karena daya tahan tubuhnya tidak kuat, tidak bergizi dia. Sekarang dengan adanya penyaluran 7 kali lipat lebih besar untuk menjangkau makanan di keliling akar itu, tentu saja dia akan lebih besar, sehat, berbuah, bergizi, dan hasil buahnya lebih banyak nutrisi. Menghasilkan bukan hanya kecukupan pangan, yaitu keselamatan makanan, tetapi keselamatan nutrisi. 24.000 orang mati karena kelaparan. 800 juta menderita kekurangan nutrisi, malnutrition. Oke. Jadi ini mikorizanya menjangkau dan menyalur P, N, dan ada berapa jenis makanan nutrisi dalam tanah? Berapa jenis? 50-an ya. Oke. Ini dia tanahnya digemburkan oleh mikoriza. Ini tidak pakai mikoriza, kurus-kurus dia. Ini pakai mikoriza, besarnya. Oke. Prinsip trofobiosis berarti kalau siklus makanannya lengkap, ini adalah trofo makan, biosis kehidupan, siklus nutrisi untuk kehidupan. Kalau dia lengkap, berarti tanaman itu akan menghasilkan kadar karbohidrat yang lebih tinggi mutunya. Bukan yang manis-manis, yang simple, yang disenangi serangga. Oke, manis-manis mengundang serangga deh. Tapi dia lebih kompleks karbohidratnya. Oke. Menghasilkan protein-protein yang lebih tinggi mutunya. Jadi jangan pikir NPK saja. NPK, ingat, itu adalah hasil penemuan siapa? Justus von Liebig untuk menanam di mana saja. Di mana saya bisa menanam. Bukan berarti itu adalah kondisi yang paling baik. Kondisi yang paling baik asalnya adalah apa? Nutrisi yang dihasilkan oleh keanekaragaman hayati. Mereka itu yang bekerja pada waktu petani tidur. Kalau enggak, petani harus kerja terus, pikul NPK-nya, siram NPK aja terus menerus. Mengerti? Petani tidur, keanekaragaman hayati bekerja. Tidak ada pelbagai hidupan, tidak ada ini yang hidup-hidup ini. Ya, semua ini tidak ada yang ginian. Petani harus boros-boros terus beli NPK. Oke. Jadi ada dampak sosial juga itu setelah peperangan. Setelah peperangan, pabrik-pabrik yang menghasilkan bahan peledak, nitrogen itu adalah bahan peledak. Tahu itu dinamit? Apa isinya? Nitrogliserin. Dinamit. Nitrogennya itu. Jadi kasihan tuh petani-petani yang gagal panen, direkrut oleh Al-Qaeda membuat bom balik. Hasil apa? Bahan-bahan apa itu? Bahan kimia yang tidak digunakan, kekeringan, tidak mau tanam lagi. Jadi, bahan pupuk kimianya itu nitrogen. Jadi setelah peperangan gimana? Tutup pabriknya, PHK semua? Jangan dong, kasihan. Sebagian masih kerja, tapi menghasilkan apa? Bukan bom lagi. Apa? Pupuk kimia
Bahannya hampir sama, nitrogen, gas. Tadi medan pertempurannya di mana? Peperangan. Jadi sekarang dilepaskan di mana nih NPK-nya? Medan peperangan baru di mana? Iya, ladang petani. Tadi menghasilkan racun. Vietcong sembunyi di dalam hutan. Amerika siram Agent Orange, racun, menghabiskan hutan. Nggak bisa sembunyi lagi itu Vietcong. Setelah peperangan gimana? PHK semuanya? Nggak. Medan pertempuran baru yang dicari adalah siapa? Ladang petani. Chemical warfare, peperangan chemical, kimia, peperangan kimia. Memusnahkan siapa? Serangga. Dan pada akhirnya jangan heran negara-negara yang menggunakan ya racun-racun ini untuk pertaniannya, penyakit-penyakit timbul yang seperti kanker, alergi, dan selanjutnya. Oke. Jadi kita pelajari Pak Nurdin, bagaimana cara pandang agroekosistem SRI. Oke. Dengan adanya banyak bahan organik, maka mikroorganismenya banyak, pengurai-pengurai seperti cacing dan serangga banyak juga. Dan makanan-makanan mereka menjadi makanan untuk yang lain-lain, dan semua ini menjadi untuk padi. Nanti mereka matikan di dalam tanah, ada pengurainya. Oke. Musuh alaminya ada untuk mengatasi serangga-serangga atau hama yang lain. Mereka ini adalah kawannya petani. Laba-laba, burung itu dia makan juga itu serangga. Nanti kalau terlalu banyak burung, burung hantunya yang akan mengatasi hal-hal itu. Tapi semua ini adalah siklus makanan yang komplit, yang lengkap. Homeostasis kita bilang. Ada keseimbangan. Homeostasis. Kalau tidak ada keseimbangan atau keseimbangannya itu dirusakkan, maka timbul hama, ledakan hama, dan manusia biasanya yang merusakkan keseimbangannya. Oke. Jadi bagaimana memahami ekologi tanah? Yang diutamakan adalah apa? Bahan organik, kompos, yang memperbanyakkan mikroorganisme, serangga dan cacing. Oke. Dan mereka itu akan menghasilkan juga struktur dan tekstur tanah yang baik. Hari ini kita akan adakan uji coba. Oke, lokakarya, menguji struktur dan tekstur tanah yang baik. Pasir ada di bawah, pasir. Ada yang biar nanti aja. Kita setelah makan baru kita adakan itu supaya nggak ngantuk. Kalau sekarang masih fresh, kita belajar dulu. Ya, udara akan masuk ke dalam tanah. Udara itu akan menghidupkan mikroorganisme. Dia akan mengikat tanah. Mengikat air di dalam tanah. Jadi air tidak boros-boros, tidak menguap dan tidak hilang masuk tembus. Karena kebanyakan pasir mungkin begitu kan. Jadi nutrisi dan kemampuan untuk mengikat nutrisi dalam tanah menghasilkan tanaman yang baik, yang bagus. Biosfernya akan jadi bagus kalau rhizosfernya itu diperbaiki. Begitulah gampang-gampang kita. Oke. Jadi peduli akan zon lapisan tanah, rhizosfer. Wih. Nah, di lapisan tanah juga ada kesempatan untuk interaksi antara organisme-organisme. Kalau tadinya
masalah genetika ataupun epigenetika dipedulikan oleh pakar-pakar penelitian dalam hal apa? Genetikanya, G yang diutamakan. Bagaimana kita merubah G sampai ada pun memaksa G-nya itu dalam laboratorium, DNA itu dipaksa, kekerasan itu. Sang pencipta sudah menghasilkan segini nih, potensinya ada, tapi dia tidak menemukan, tidak menyelami ya keajaiban genetik itu. Dia hanya tahu paksa. Baru ditemukan, tunggu dulu, ada jutaan tombol-tombol yang mengelilingi DNA itu, dan kalau kita dapat cara untuk memasang atau memadamkan tombol-tombol itu, maka kita akan menghasilkan tanaman fenotipe yang berbeda. Maunya lebih besar, mau lebih tinggi, mau lebih banyak buahnya, ada caranya. Dan kesempatan baru adalah mengadakan interaksi antara organisme. Bukan memaksa satu organisme, tetapi dalam interaksi antara beberapa organisme ternyata bisa menghasilkan tanaman yang berbeda. Jadi bukan hanya satu cara yang tadinya mahal harganya untuk bikin eksperimen dan kajian dalam laboratorium, memaksa DNA. Paham tidak? Ya, ada dua cara untuk merubah itu tanaman. Satu adalah bagaimana? Memaksa perubahan dalam DNA. Yang kedua adalah bukan memaksa, tetapi apa? Mengatur lingkungan supaya ada interaksi antara beberapa organisme. Jadi, satu, kalau kita sudah sadari bahwa dua jenis tanaman akan merebut, satu jenis tidak akan merebut, ini kakak beradik. Ya, Pak Nurdin kakak beradik nih. Makanya sedang-sedang saja, padi sama padi. Kalau dia stranger, yaitu dia asing, ini dua beda jenisnya. Mereka akan merebut, membuka akar. Tuh, enggak buka tuh. Begitu kan? Tapi hasilnya jadi kecil karena merebut. Padi karena dia tidak merebut, hasilnya kecil. Kalau dia merebut, jadi kecil lagi. Jadi gimana nih jalan keluarnya? Kita mengadakan interaksi antara dua organisme, padi sama rebung bambu. Siram cairan dari rebung bambu, dan itu menggalakkan yang kakak beradik di sini yang tadinya tidak mau merebut, sekarang bila mana ditaruh hantunya bambu, hantunya bukan bambu. Kalau kita taruh bambu di situ, bambu merebut, siapa yang menang? Yang jelas bambu lebih gede dia. Nah, jangan taruh bambunya, taruh apanya? Hantunya. Menggalakkan, bikin padinya berperang, membesarkan perakarannya. Mengerti? Nah, jadi lihat ini akarnya cilik-cilik sini, wih gede dosa, gitu kan? Segede dosa dia merebut. Dan jaraknya dilebarkan supaya diberikan kesempatan supaya tidak bersentuh. Kalau dia bersentuh, halo kakak, halo adik, ya, tidak merebut. Ya, jaraknya dilebarkan. Dan mol bambu disiram. Oke. Kita bikin mol. Selain mol bambu, kalau yang ini mol bambu nih. Bambu kan kemarin kita sudah buat nih. Nah, sudah lengkap nih. Sudah tutup lubangnya. Oke. Pakai permen karet. Selain mol bambu, daun apa? Ya itulah dia. Daun gamal, daun apa kayak. Tapi ini daun leguminous. Dia ada berkacang dan di perakarannya ada nodul-nodul, bintik-bintik merah muda. Dia menghasilkan nitrogen dari udara. Dia simpan dalam akar. Dan rhizobium, yaitu suatu mikroorganisme yang akan
menghasilkan nitrogen dari udara dan dia kasih masuk ke dalam tanaman. Oke. Jadi kita bikin mold daun ini untuk masa vegetatif, waktu dia sudah mulai besar setelah 1 bulan lah begitu kalau untuk padi. Masa awal dalam 1 bulan awal itu bambu perakaran. Setelah itu dedaunan. Oke, vegetatif. Jadi yang berada di dalam mold ini adalah keanekaragaman hayati, mikroorganisme yang akan meningkat, berkembang secara yang sangat cepat. Oke, bisa jutaan dalam beberapa hari saja. Jadi kita melihat bagaimana kalau kita pakai NPK ada peningkatan, tetapi mikroorganismenya mengurang. Tapi SRI yang menggunakan kompos ada peningkatan lebih banyak daripada NPK, anakannya lebih banyak pun. Tetapi apa yang kita lihat sini berperanan mycorrhiza, azospirillum. Oke. Serbuk mycorrhiza yang akan kita gunakan sudah mengandung azospirillum juga. Azospirillum. 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 Oke. Baik. Jadi ada banyak jenis mikroba-mikroba dalam tanah. Kita sudah mulai mempelajari beberapa. Oke. Dalam mol sayuran, mol bonggol dan rebung dan selanjutnya mol limbah dapur. Banyak mikroba-mikroba. Oke. Ini mereka. Dan ada kadar unsur hara. Tadinya kita taruh NPK saja, ternyata dalam buah pepaya, daun cempreng, bonggol pisang, buah maja, nasi, dan ikan asin, rebung, sayuran. Semua ini kalau dijadikan mol, ada itu dia punya unsur hara, yaitu pupuk. Ya. Tadinya dihasilkan dari sintesis pupuk kimia, sekarang di dalam buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ini ada juga itu. Kalau dijadikan mol. Jadi mikroba itu akan menghancurkan kumpulan-kumpulan gabungan-gabungan itu dan menjadikan unsur hara dan setelah itu dijadikan nutrisi bagi tanaman bila ditaruh dalam tanaman. Jadi dedaunan, buah-buahan, sayuran dihancurkan oleh mikroba. Jadi apa? Unsur hara disiram ke tanah. Ada yang sudah pas diserap oleh tanaman. Kalau masih belum pas, akan dihancurkan lagi oleh mikroba supaya pas untuk diserap oleh tanaman. Siapa yang tentukan itu? Kepala kelasnya? Mycorrhiza. Hei, belum cukup ini. Tolong hasilkan itu. Dipecah belahkan lagi. Begitulah cara alam bekerja. Oke. Jadi kita bekerja bersama alam untuk menghasilkan lebih baik, bukan melawan alam, berperang, peperangan kimia. Balas dendam nanti alam. Malas-malas, tanah tidak mau kerja lagi. Ngambek, sakit memang, tanah sakit, paksa. Setelah 10 tahun, tanah liatnya jadi pasir. Mau tanam gimana lagi? Nah, masuk kita dokter tanah. Apa yang kita laksanakan di lahan yang sudah sakit? Terutama apa? Biomasa, kompos. Kompos yang macam apa? Cacing. Yang macam cacing paling bagus. Tapi semua itu harus diupayakan dengan apa? Kompos yang paling baik disiram apa?
Mol. Ingat mikroba itu. Oke, jadi dia kaya dengan biomasa mikroba, dia akan hidup kembali. Ya. Hidup kembali mereka. Oke, jadi tadinya kepedulian pada zon perakaran dan bioteknologi, bisa dikatakan bioteknologi. Pada masa awal, gerakan SRI itu menantang perusahaan-perusahaan atau perindustrian yang bersifat teknologi. Sini agroekologi. Yang bioteknologi apa? Benih, rekayasa, GMO, genetic modified. Apa? Pupuk kimia, ya. Apalagi? Racun, 2 macam racun kan? Untuk tanaman dan serangga. Termasuk racun untuk cendawan, antifungal. Apalagi? Pupuk, racun, apalagi? Mesin-mesin, kan? Mesin tanam apa segala, apalagi? Hak cipta, yaitu harus ada apa? Lawyer. Apa tuh lawyer? Pengacara. Kalau sudah taken ini paket teknologinya dan kau tidak setia dalam apa ini agreement, dalam perjanjian ini, kena bawa ke pengadilan. Jadi di Amerika perusahaan-perusahaan gede-gedean, nanti kita lihat videonya, seperti Monsanto, kalau kau tidak beli lagi benih rekayasinya, didenda, tidak bisa menanam hasil penanaman sendiri. Sampai gitu. Nah, itu tujuan orang-orang berkuasa nanti. Petani sudah tidak mandiri, kehilangan dia punya individuality, dia punya kepribadian, jadi budak saja dia untuk bisnis besar. Ini adalah revolusi hijau ujung-ujungnya. Ya, Pak Nurdin nggak mau jadi itu kan, hambanya perusahaan besar. Kita harus mandiri, berdikari kan. Jadi jalan keluarnya gimana nih? Benihnya benih siapa? Sendiri. Kami ini nanti bisa menghasilkan genotipe yang makin hari makin baik. Dari fenotipe yang baik keluarnya apa? Genotipe yang baik. Kenapa? Epigenetika itu berhasil sampai apa? Turun temurunnya. Baru itu lengkap epigenetika. Oke. Memulihkan, memuliakan benih. Oke. Seed refinement namanya. Refinement. Dipulihkan, dimuliakan, pemuliaan benih. Terus pupuknya apa? Iya, organik. Racunnya apa? Pestisidanya apa? Nabati. Ya. Yang dibuat sendiri, ya, mall, termasuk mall. Nanti kita pelajari juga bagaimana bikin pestisida nabati. Besok ada yang baru yang kita harus bawa, daun-daunan yang lain. Oke. Agroekologi
Jadi ini beratnya apa? Teknologi. Kalau ini inovasi. Jadi sering kita panggil SRI itu metodologi, bukan teknologi. Kalau teknologi baunya gitu, larinya ke sana, ujung-ujungnya memperbudakkan bisnis. Oke, bertergantungan pada penyalur, supply, saluran. Kalau SRI, inovasi yang membuat petani mandiri, berdikari, hidup berterusan, berkesinambungan, tidak bingung kalau tidak ada pupuk kimia. Oke. Nah, hasilnya inovasi-inovasi rhizosphere itu hasilnya apa? Menghasilkan nutrisi yang lebih tinggi, bukan hanya hasil penuaian yang lebih tinggi, bukan hanya panen lebih banyak, tetapi ternyata nutrisi yang lebih tinggi. Nah, ini dia yang diekspor sudah ke Malaysia. Pakai organik SRI, dijual dengan harga Rp40.000 1 kilo bila dia sudah tiba di Sabah, Malaysia. Kita yang nanam, dia yang sehat itu. Di sini ada juga yang jual Rp35.500 1 kilo, namanya beras diabetes. Oke, mari kita lihat. Ini hasil kajian orang Bulgaria. Oke. Menurut dia, kalau kita kasih fertilization-nya itu dalam maksud bahan kimia yang apa? Sintesis. Maka protein, apalagi yang tidak bisa dihasilkan oleh manusia, asam amino yang tidak bisa dihasilkan manusia, protein-protein itu akan mengurang, dikorbankan untuk menghasilkan jumlah lebih tinggi karena dipaksa oleh pupuk kimia. Paham? Nah, ini irreplaceable amino acid. Namanya amino acid yang 9 jenis tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Tubuh kita tidak bisa buat ini. Ada 20-an jenis asam amino, yaitu bahan bangunan untuk membuat protein, 20 jenis. 9-nya tidak bisa dihasilkan, tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Itu harus datang dari luar. Nah, menurut orang Bulgaria ini, yang asam amino yang spesial ini, yang istimewa ini, lebih tinggi ternyata di beras yang organik. Paham? Grafisnya begini. Jadi kayaknya pupuk kimianya meningkat, proteinnya mengurang. Tapi coba jangan sampai banyak-banyak, dia akan naik lagi. Oke. Nah, kalau Anda kira 40.000 sekilo itu tinggi, di US 80.000 1 kilo. Orang yang menjual itu, Lotus Food, berkata bahwa beras organik, apalagi yang pecah kulit, produk-produk ini akan menjadi solusi bagi orang sakit diabetes dan obesity, kegemukan. Oke. Ini ada kajian-kajiannya. Scientific research. Whole grain and fruit blunts diabetes impact. Whole grain reduce diabetic risk in 40,000 women. 40.000 wanita telah dipelajari bagaimana diabetesnya itu akan mengurang bila mereka makan beras pecah kulit. Oke, whole grain. Jadi whole grain itu bagus. Mau
sembuh dari penyakit diabetes, makan beras pecah kulit. Kalau dia SRI, organik, gulanya lebih rendah, proteinnya lebih tinggi. Oke. Jadi gulanya rendah. Nah, ini semua sudah ada di situ ya. Makan menghasilkan beras di Asia dan Afrika 100 juta. Thank you, Mr. President. In 2008, Lotus Foods committed to create new market incentives for smallholder farmers around the world who are adopting a more sustainable method of growing rice. Jadi Lotus Foods memberi In 2009, kesempatan 2010, Lotus Foods launched untuk mereka yang menanam varieties of beras rice lebih grown by farmers using SRI practices into the U.S. market, where they are being sold at petani SRI. stores like Whole Foods across the country. Jadi petani SRI itu yang menanam yang lebih sehat katanya dan lebih aman untuk lingkungan. Oke. Ini ada film namanya Food Matters. Kita melihat beberapa prinsip-prinsip yang sangat penting di sini diutamakan bagi pertanian yang lestari. Di tahun 400-an sebelum Masehi ada yang bernama Hippocrates. Dia meletakkan asas bagi perubatan modern. Dia berkata bahwa badan manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk menyembuhkan diri. Pertama dia bilang, jangan cederakan dan biar makanan Anda menjadi obat Anda. Obat Anda itu harusnya apa? Makanan. Mari kita saksikan. You start asking questions, you don't stop. You see, good health makes a lot of sense, but it doesn't make a lot of dollars. Not considering nutrition seriously, we've done a terrible disservice to all these people. Every single person in the world, every culture, every language, every country, every person in the world knows it. You are what you eat. Food does matter. The supermarket, symbol of the highest standard of living in this country today. These products come from farms and ranches despite distance and season. They are the result of a miraculous agriculture, maintaining farm-fresh quality all the way to your dinner table. How old is your food? If you think about it, your food really, in the best of times. The problem is that the soil requires approximately 52 different minerals. So where's the calcium and the magnesium and the manganese and the zinc and the iron and all
50% of your meals were raw, that you would have no leukocytosis, or you would actually have no white blood cell reaction. So your immune system would not be activated with a false alarm. Because we're dealing with so many immune system issues today, we have to make sure that at least 51% of every meal that we have is raw, so that we don't overburden that already burdened immune system. How can you build a building that you expect to last 100 years if you put poor building materials in? Same thing with your body. How do you expect your body to last for a long and enjoyable lifetime if you don't put the proper building blocks in there? Everybody knows we are what we eat. If you eat garbage, you're going to get garbage. Think of it as chronic malnutrition, because that's what's going on. That's why people are tired. You're not supposed to be tired in the afternoon. You're supposed to be alive and vibrant. Oke, jadi ada beberapa, ini hanya 8 menit. Adalah makanan-makanan yang sekarang disalurkan melalui supermarket, ditanam sebagai cara perindustrian, ya. Jadi banyaknya bioteknologi, bukannya begini. Dan tidak heran manusia makin sakit, cancer, kanker itu makin meningkat, diabetes makin meningkat, dan selanjutnya. Jadi sangat penting kita menyiapkan bukan hanya keamanan makanan, tetapi nutrisi yang paling sehat. Dan bila mana kita melakukan SRI, biomasa itu meningkat juga. Kalau tadinya begini, sekarang begini, wih, jadi apa nih nanti? Dari China ada kajian bahwa SRI akan menghasilkan bukan hanya lebih banyak bulir-bulirannya, padinya, tetapi bukan beras saja yang meningkat, tetapi ini adalah jumlah peningkatan biomasa. Jadi biomasa itu dijadikan apa? Kompos. $300 1 kilo. Ya. Di Amerika, di Malaysia. Selain itu apa? Masih banyak kan sisanya. Jadikan bahan bangunan. Ini ada jerami dicampur styrofoam, tidak bisa terbakar. Jerami. Tidak panas juga tuh. Ya, insulasinya bagus dan tahan api. Penciptanya itu membuat rumah koto seperti rumah Lego dengan memasang panel-panel yang seperti itu tadi. Dalam 7 hari bisa selesai. Rumah seperti apa nih? Mau lihat? Silakan. Kan bisa kebakar lagi. Tidur siang malam ya. Ini rumah sepertiga lebih murah daripada yang biasanya kalau beton, tapi mewah. Ingat, dalam 7 hari jadi ongkosnya itu sangat rendah, dan setelah selesai tidak banyak limbah-limbahnya, tidak banyak sampah, dirakit seperti Lego saja. Tidak pakai semen, semennya akan jadi lebih sedikit. Kalau ini prototipenya masih pakai semen, tapi nanti kita lihat sangat mengurang penggunaan semennya. Hanya fondasinya. Fondasinya nggak usah dalam-dalam karena dia ringan. Nggak bisa terbakar lagi. Nggak bisa terbakar lagi panelnya. Semennya yang banyak ada fondasi. Mari kita lihat cara dibangun dalam 7 hari ya. Ini dibangun di atas tingkat keempat satu bangunan, jadi tidak ada mesin berat. Biasa boleh pakai mesin berat kan, tapi
nggak ada di atas lotengnya itu. Harusnya istana negara itu dibikin dari bahan ini, nggak bisa kebakar ya. Kebakar tapi bisa banjir. Oh, banjir. Tapi ini mungkin bisa terapis ya, ngeri. Jadi ya benar. 2 hari lagi Bukan banyak sekarang bangunan. orangnya lagi nganggur nih. Oke, convergence, penemuan. Oke, penemuan, convergence, apa itu? Berhubungan dalam inovasi hijau. Jerami jadi rumah. Oke. Gini, gitu. Paling buah. Nah, ini ide untuk satu bisnis baru. Jadi kalau tadinya hanya segini aja, look at what this can do. Lihat apa yang bisa dihasilkan dengan ini. Ada lagi. Kalau tadinya gas rumah kacanya tinggi-tinggi, sekarang tidak begitu tinggi. Ada 3 universitas yang membuktikan bahwa metan dan nitrogen oksida pun akan menurun. Kalau tadinya tinggi-tinggi segitu pakai organik, sekarang dia turun. Biofertilizernya ini mol dan kompos dan mikoriza. Oke. Jadi menghasilkan lebih kurang metan, lebih kurang nitrogen oksida, tidak membakar jerami, karbon dioksida, karbon monoksida pun menurun, dan dengan adanya mikoriza bisa juga bikin rumah dengan jerami. Maka karbon itu dikurung atau diikat di dalam tanah atau di tembok, sequester, diikat, tidak menguap sebagai gas yang menghangatkan bumi. Bolehkah kita dapat karbon kredit dari sini? Gimana ya jual karbon kredit? Oke, perusahaan-perusahaan yang melepaskan gas-gas rumah kaca, mereka kalau berada di Australia sekarang kena apa? Pajak, carbon tax. Sudah dihitung, kau menguapkan berapa banyak tuh menghasilkan, melepaskan gas, harus bayar tax. Oke? Tax, pajak itu digunakan untuk apa? Mengembangkan teknologi hijau yang akan menurunkan pelepasan gas rumah kaca. Siapa sekarang lagi mengupayakan hal-hal kehijauan itu? Kami layak menerima pajak itu. Oke? Mau nunggu berapa lama baru bisa jadi itu di Indonesia? Lama kan? Belum pasti. Mau memastikan? Ada caranya. Namanya voluntary scheme, skema sukarelawan. Jadi besok pergi ketuk pintu. Ke mana? Astra. Pak, Bapak menghasilkan, menjual, berdagang dalam teknologi yang melepaskan gas rumah kaca, Pak. Mobil-mobilan. Bagaimana kalau kita bisa bantu bisnis Bapak supaya bisa diberitahukan kepada rakyat perusahaan Bapak ini sekarang juga menurunkan gas rumah kaca. Oh ya? Gimana caranya? Namanya Corporate Social ya,
Harusnya C. Responsibility. Bertanggung jawab pada sosial sebagai perusahaan. Oh, gimana caranya? Saya harus sumbang uang ya? Biasanya orang minta-minta uang. Enggak, Pak. Bapak punya ladang yang belum dipakai. Oh, ada sih. Kalau enggak, kami sudah punya. Bapak investasi bersama kami untuk menanam agroekologi. Dan akan dihasilkan tanaman-tanaman dan apa namanya? Hasil tanam itu komoditas. Oh, komoditas. Oke. Yang macam apa? Sehat, Pak. Organik. Nih, lihat, obat, jamu sudah diekspor dengan harga segini. Dalam kantor saya ada berapa orang nih sakit diabetes. Di sini saja sudah bisa menikmati itu kan, membutuhkan itu. Dan selanjutnya, saya rasa saudara sudah punya otak yang bisa mengikuti proses CSR ini. Oke? Ada kemungkinan kalau lahannya besar, cukup besar, kita bisa bawa mesin untuk menghasilkan bahan bangunan rumah. Bekerja sama. Jadi salah satu masalah adalah para petani loyalitasnya diganggu oleh oknum-oknum yang bersifat premanisme. Oke. Mengikat mereka dalam satu sistem yang bisa memberikan microfinance dalam tujuan jangka panjang yang bisa meningkatkan, mengharumkan, mempromosikan branding perusahaan-perusahaan besar. Paham? Sistem bisnis ini bisa dinamakan symbiotic business model, sistem yang bersimbiosis. Jadi semua ini akan berlangsung. Satu lagi sebelum pertanyaan Pak Maida. Pendidikan, pelatihan dalam sistem ini menghasilkan Green MBA. MBA hijau. Berdasar sistem thinking yang sudah kita mulai pikirkan hari ini, ecological economics, ekonomi yang peduli akan ekologi, dan environmental accounting, mau hitung karbon kredit tuh ada softwarenya, jangan takut. Jadi proyeknya itu adalah eco-commerce. Betul-betul ini namanya apa? Mind Capital Development untuk profitable sustainability. Bapak Astra tidak hanya sumbang-sumbang uang seperti tadinya untuk mengharumkan nama. Ini investasi dalam teknologi hijau. Oke. Bagaimana? Diam kok semua? Semua ini bisa dapat MBA hijau, Green MBA, oke? Ya, sertifikatnya sudah mungkin sudah mencapai tahap sertifikat, diploma, dan MBA-nya. Oke? Pertanyaan? Bagaimana Pak kita mungkin kita ke depan bisa mencontoh seperti mereka yang sudah berhasil, terutama di bidang membuat batu bata yang terbuat dari jerami dicampur dengan styrofoam tadi, bagaimana caranya? Ada mesin, ada teknologinya. Jadi tentunya perusahaan itu yang mau bikin bahan ini, dia tidak mau beli jerami. Begitu petani dengar, oh jerami itu bisa jadi bahan bangunan, weh harga jerami, counterproductive. Jadi bagaimana dia bisa dapat jerami secara gratis, oke? Dan hasil produksinya dibagi-bagi
dikembalikan sebagiannya kepada petani. Penyalurnya itu kami mendirikan pabrik itu, mengikat loyalitas para petani dalam jangka waktu yang panjang. Semua menang, dapat makanan lebih sehat. Siapa yang makan paling sehat? Petani. Dia bukan beli dengan harga 40.000 1 kilo, dia yang hasilkan kok. Keluarganya yang paling sehat. Tadinya yang belakang sekarang jadi depan, yang depan jadi belakang. Oke. Nah, anak-anaknya tadi tidak mau jadi petani. Bayarlah murah-murah 2-3 juta saya jadi satpam. Kalau yang nembak, nah nanti saya yang bite the bullet. Begitu kan? Mau jadi petani? Nggak mau. Ayah saya, orang yang nggak ada pendidikan, masa saya begitu? Dulu waktu di sekolah, nakal-nakal disuruh apa? Keluar, cabut rumput, cangkok di kebun. Stigma petani itu adalah orang bodoh-bodoh yang nakal-nakal. Tapi sekarang saya dengar ayahku ini mau dikasih apa? Gelar apa? Green MBA. Wih, malah PhD. Profesor Petani Harapan Dusun. Mau dong anak-anak kembali ke pertanian, menanam dengan cara yang lebih hebat. Post modern. Kalau tadinya pertanian modern itu menghasilkan banyak kendala-kendala, banyak masalah, sekarang ini namanya pasca modern. Ini katanya modern, ujung-ujungnya masalah. Pasca modern. Bahkan kemarin Bapak memberikan ini tentang organos, saya sempat beli di S-Hardware. Terus ada di bawah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Itu dibilang pemakaiannya diencerkan 4 mili dalam 1 liter air atau berapa? Iya. Kalau mau diencerkan juga? Atau? Iya. Coba satu bagian kalau di jerami campur 1 liter campur berapa air? 5 ke dalam kompos. 1 banding 10 kalau di kompos. Kalau di tanaman 1 banding 15. Oke, kompos 1 banding 10. Lebih konsentrat di kompos karena mau menghancurkan itu biomasa pakai ini. Tapi kalau langsung di tanaman paling kurang 1 sampai 15 lah. 1 banding 15, 1 banding 20. Itu artinya betul-betul melarutkan, ya. Ekonomis. Begitu juga Organox. Bawa tuh Organox. Ada beli nggak? Beli ya. Dibeli. Kenapa nggak bawa? Bawa Organox. Masukin ke sini. Karena itu ada benih-benih Azospirillum dan Basilika dan selanjutnya. Itu jadi benihnya untuk dipergandakan di sini juga. Oke? Cuman mahal kan itu. Saya bukan mau menganjurkan saudara harus beli itu, karena nanti bunyinya apa? Bergantung pada supply. Sedangkan kita sudah buktikan bahwa di bermacam-macam tanaman itu sudah ada bakteri-bakteri itu. Itu bakteri yang agak umum lah itu. Bernafas pun bisa masuk nanti. Oke? Tapi kalau ada bisa beli, mau menjamin bahwa bakteri-bakteri itu akan ada dalam mall saya, taruhlah tuang sedikit di situ kan. Jadi benihnya. Oke. Kalau konsentratnya itu lebih konsentrat apa rusak kalau tanaman? 1 banding 5 rusak tanaman? Bisa sih, karena dia punya pH rendah. Dia pH-nya bisa 4,5. Yang kita inginkan juga ekonomis, supaya tidak pakai banyak-banyak. Ingat bahwa bakteri itu 1 bisa jadi ratusan juta dalam beberapa hari. Tapi bukan merusak. Tidak. Malah dia membunuh telur hama.
dia akan masuk ke dalam telur sama dia makan telurnya. Oke. Tapi cacing nggak mati. Cacing nggak? Jadi mikroba yang berada di sini banyak kali juga yang berada di dalam perut cacing. Jadi banyak orang bikin mold cacing juga. Jadi kencingnya cacing itu kalau kita bikin casting itu, kita tangkap cairannya itu. Ada cairan yang akan keluar dari castingnya itu. Dan itu dijadikan mold karena itu mengandung mikroba. Tapi harus jangan langsung siram kencing cacing ya, atau cairan dari pupuk cacing. Bahaya itu harus diproses, dijadikan begini. Oke, terlalu konsentrat. Ya. Kalau di Sumatera itu pernah 1,5 bulan sama sekali nggak hujan. Ya. Jadi kalau untuk mengatasi kekeringannya itu kan, kalau bilang kemarin pakai sprinkler ya. Ya. Maksudnya minimum tuh 2 minggu sekali bisa disiram nih? Setiap hari, kecuali hujan. Setiap hari, kira-kira 1 rumpun memerlukan 1 liter untuk sehari. Apalagi kalau ada kompos dalam tanah itu akan mengikat air. Jadi lebih banyak komposnya, lebih jaminlah dia akan tahan kekeringan. Oke.